Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan memandu gerak dengan sub pokok bahasan yaitu waktu di titik terjauh dan jangkauan atau jarak jatuh maksimum atau jangkauan maksimum ya, atau titik terjauh juga boleh. Nah, oke, terus selanjutnya perhatikan penurunan konsep dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke. Nah, ini nomor 4 ya termasuknya ini. Waktu dan jarak jatuh maksimum. Nah, ini tadi proyektil ditembakkan dari posisi awal dengan sudut elevasi theta ya. Kemudian kecepatan awalnya adalah V0. Nanti suatu waktu mencapai titik tertinggi dan eh, jarak terjauh gitu ya. Oke, kita akan menurunkan bagaimana waktunya ya. Bagaimana waktunya ya, kita turunkan nih, mohon maaf ini nyelonong tadi. Nah, berapa jarak jangkauannya dan berapa waktu yang diperlukan. Oke, perhatikan nih. Ketika sebuah proyektil atau peluru aja ya, biar tidak tanggung, ini dari keadaan 0 sampai titik B, misalkan ini titik C gitu ya. Nah, ini tinggi maksimum nih, H maksimum, kemudian dari O ke C kita sebut X maksimum. Nah, nanti di sini waktu di titik B itu TB itu besarnya adalah V0 sinus theta per G ya. Kemudian tinggi maksimumnya kita tahu yaitu V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Nah, dari O ke B ya, dari O ke B itu waktunya sama dengan dari B ke C. Jadi TOB dengan TBC sama. Taruh saja di sini titik D ya. Nah, berarti uh, perhatikan ya, ini yang diabaikan adalah gesekan udara. Kalau tidak ada gesekan udara, maka waktu dari O ke B, dari B ke O, dari B ke C, dari B ke D, dari D ke C, dari D ke O, ya, itu sama. Besarnya adalah P0 sin theta per G. Nah, berarti bisa diperhitungkan bahwa waktu jatuh di titik terjauh ya, kita sebut di sini TC saja berapa ya? TC itu 2 kali TB ya. Dua kali TB ya. Nah, TC sama dengan 2 kali TB ya. Oke, 2 kali TB. Nah, berarti nanti TC sama dengan 2 kali V0 kali sin theta per K gitu ya. Ini waktu jatuh. Oke. Nah, sekarang jarak jatuh ya. Di sini aja nih. Nah, jarak jatuh kita sebut X maksimum. Nah, itu ambil dari sini. E sama dengan V kali T ya. Oke. Nah, ini ganti X-nya X maksimum. Kemudian V-nya kita sebut Vx. Ya. Kemudian T-nya TC ya. Nah, berarti X maksimum itu sama dengan V0 cos theta. Ya. Kemudian T-nya tadi itu 2 V0 sinus theta per G ya. Oke. Nah, nanti kita akan memperoleh X maksimum ya. X maksimum ini. Nah, V0 kuadrat kali 2 kali sin theta kali cos theta ya. Cos theta ini jelek nih tulis cosnya. Ya, saya hapus nih. Kali cos theta ya. Tuh. Per G. Nah, ini rumus pertama ya. Nah, nanti saya tulis lagi. Karena 2 sinus theta kali cos theta itu sama saja dengan sinus ya sin 2 theta. Nah, kalau tadi kan sin kuadrat, nah, sekarang sinus 2 theta. Ya. Jadi nanti rumus ini boleh ditulis jarak jangkauan sama dengan, nah ini berarti P0 kuadrat, duanya boleh digeser ke kiri atau 2, awas lupa duanya ya, sinus theta cos theta per G ya, per G gitu ya. Nah, atau X maksimum
karena di sini 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta, berarti X maksimum boleh ditulis ya pi 0 kuadrat sinus ya 2 theta per G gitu ya. Gitu. Nah, ini rumus untuk waktu jatuh adalah 2 pi 0 sin theta per G, kemudian jarak jatuhnya boleh menggunakan rumus yang ini atau rumus yang ini. Perhatikan ya. Untuk rumus pi 0 kuadrat 2 sin theta cos theta itu digunakan untuk sudut yang 37 derajat dan 53 derajat ya. Kalau menemukan sudut yang 37. Nah, atau ini boleh disebut rumus umum juga. Nah, sedangkan untuk rumus bawah itu khusus ya. Nah, ini sudutnya yang ini nih. Yang ini sudutnya 30, 45, 60. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita membahas tentang waktu di titik jauh dan jarak jatuh maksimum. Nah, sekarang kita aplikasikan rumus ini ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada nomor 1, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per detik ya. Sudah terlepasi 53 derajat, tentukan kapan dan di mana peluru mencapai titik terjauh. Nah, nanti teori ini digunakan untuk peluncuran rudal misalnya ya. Pembuatan rudal jangkauannya ditentukan jarak menengah ya, jarak jauh itu antar benua gitu. Nah, ini P0 100 meter per sekon. Kemudian theta sama dengan 53 derajat. Ya, pertanyaannya waktunya berapa? Kemudian jarak maksimumnya berapa? Nah, berarti T sama dengan P0 sinus theta ini kali 2 ingat per G ya. Nah, karena dia waktu jatuh. Berarti 2 kalikan 100 kali 53 dibagi dengan 10. Ini coretan ini ya. Berarti ini 20. Nah, kalikan 4 per 5 ya. Coretan ini. Berarti 4 kali 4 ya. 16 sekon ya. Nah, kemudian jarak jatuh maksimum. Nah, karena di sini ada sudutnya 53 derajat, kita tidak bisa menggunakan sinus 2 theta ya. Karena kenapa? Karena sinus 2 theta satu dulu ya, misalkan ya. Sinus 2 theta itu sama saja dengan sinus 2 kali 53. Nah, 2 kali 53 aja berapa? Ini berarti 100 sin 106 ya. Ada sih kalau pakai kalkulator bisa, tapi kalau tanpa kalkulator kita tidak bisa menggunakan persamaan ini ya. Maka gunakan sekarang ya ini yang pakai 2 sin theta cos theta. Perhatikan ya. Kita gunakan yang ini. Jadi nanti pi 0 kuadrat kali 2 kali sin theta kali cos theta. Udah per G ya. Pakai ini. Kenapa? Nah, ini alasannya. Nah, 100 kuadrat berarti gini aja, 100 kuadrat kali 2 kali sinus 53 kali cos 53 dibagi dengan 10 ya. Ini coret atau tulis aja dulu. Nah, ini 10 pangkat 4 kalikan 2 kalikan 4 per 5 kalikan 3 per 5 dibagi dengan 10. Coret ininya satu ya. Berarti ini 1000 ya. 1000 kali 2 kali 12 dibagi dengan 25 ya. Oke. Coret dengan 1000. Nah, berarti kan 400 ya. 400 ya. 400 kalikan 2 kalikan 12 ya. Udah. Minta dulu. Kalau ada kesalahan ya. 10 pangkat 2 dicoret ya, benar. 40 bukan 400 ya, sorry. Bukan 40, 400, sorry. Ini ada salah nih, makanya saya ulangi. Ya. Ini berarti 40 ya. Nah, berarti 8 kali 12 ya. 8 kali 12 berarti 96 ya. Oke, berarti 960 meter itu jangkauan terjauh. Oke, itu. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, hampir mirip soalnya. Nah, tentukan perbandingan
Sebab peluru, saya bacakan dulu. Sebab peluru ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan 150 meter per detik. Tentukan perbandingan tinggi maksimum dan jarak jatuh maksimum. Oke, ini pertanyaannya udah merambah apa sorry, ini nomor 2 ya. Nah, udah aplikasi ya, aplikasi. Nah, kita punya rumus untuk jarak maksimum itu tadi ya. Kita tulis dulu. Pi 0 kuadrat sinus 2 theta per G ya. Atau Pi 0 kuadrat kali 2 kali sinus theta kali cos theta per G ya. Nah, kemudian untuk tinggi maksimum, H maksimum, itu berarti Pi 0 kuadrat sinus kuadrat theta. Di situ bedanya. Kalau di sini sin 2 theta, kalau di sini sin kuadrat theta per 2G ya. Nah, karena kecepatannya sama, karena kecepatan sama ditanyakan tinggi maksimum dan jarak jatuh maksimum, maka nanti kecepatan nggak usah dibawa. Yang dibawa apanya? Yang dibawa, ada tulis aja dulu lah boleh. Nah, tinggi maksimum berarti H maksimum ya berbanding X maksimum. Nah, sekarang pakai rumus mana? Nah, ini aja tulis dulu. Pi 0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Nah, berbanding. Nah, kalau lebih baik kalian gunakan yang 2 sin theta cos theta ya, yang ada ininya. Ya. Pi 0 kuadrat kali 2 kali sinus theta kali cos theta dibagi dengan G ya. Nah, ini G-nya coret. Ya, ininya juga coret. Oke. Nah, nanti sinnya di kanan ada sin, di kiri ada sin, coret ya. Dengan ini ya. Maka kita tulis H maksimum berbanding X maksimum. Ya, itu berarti uh, berapa tuh? Setengah sinus theta, kan ini kuadrat ya. Coret dengan ini. Berarti sin theta berbanding 2 cos theta ya. Awas jangan dicoret tuh. Ya, karena di sini 2. Nah, kiri kanan kali 4 boleh. H maksimum X maksimum itu berarti sinus theta berbanding 4 cos theta ya. Oke. Masukkan nilainya, berarti sinus 53 berbanding 4 kali cos 53. Nah, ini berarti 4 per 5 berbanding 4 berbanding bukan berbanding ya, sorry, 3 per 5 ya. Oke, ini coret ya dengan ini. Nah, ini juga sama coret dengan ini. Nah, berarti nanti kita peroleh H maksimum berbanding dengan X maksimum itu sama dengan 1/4 atau tinggi maksimum. Oke, sorry. Nah, tinggi maksimum itu seperempat kali X maksimum ya. Atau ini kalikan dulu ke sini berarti 4H ya sama dengan X maksimum. Nah, atau X maksimum itu 4 kali dari tinggi maksimumnya gitu ya. Itu jawaban soal untuk nomor 2. Oke. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oh, tolong hafalkan rumusnya ya. Karena emang fisika susah itu, karena banyak rumus. Tapi kalau sudah hafal rumus, kalian pasti eh, tenang-tenang saja. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, tentukan berapa lama peluru melayang di udara. Atau ini, sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatannya 200 meter per detik. Tentukan berapa lama peluru melayang di udara dan jangkauan terjauh yang dicapai peluru. Oke, biasa kita gunakan cara lama dulu ya. Pi 0 itu berarti 200 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya itu 53 derajat. Nah, pertanyaannya kapan, di mana peluru mencapai jarak terjauh? Oke, kita pakai ini. T berapa? Maka untuk waktu jatuh itu 2 pi 0 sinus theta per G ya. Oke, masukkan. Berarti 2 kalikan 200 kalikan sinus 53 ya, dibagi dengan 10. Coret ya.
Nah, berarti ini 2 kali 20 berarti 40. Nah, dah kali sin 53. Sin 53 itu berarti 4/5 ya. Cari dengan ini, berarti 8. 8 kali 4 ya. Ini 32 sekon. Lama ya. Kenapa? Ya, emang 200 meter per detik ya, jauh sekali. Nah, oke. Perhatikan ini, karena sudutnya 53 derajat, maka saya sarankan gunakan rumus ini ya. Maka X maksimum itu berarti V0 kuadrat kali 2, kalau jangan lupa duanya ya, cos theta boleh tertukar sinus theta per G ya. Kenapa boleh tertukar? Ya ini kan perkalian ya. Nah ini berarti 200 kuadrat dikalikan 2 kalikan cos 45, bukan berarti 53, sorry, 53 ya, kali sinus 53 dibagi dengan 10 ya. Nah, jangan itu. Ya. Nah, nanti ini 4 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 ya, kalikan 2 kalikan 4/5 kalikan 3/5 ya. Oke. Nah, udah. Ini coret dengan ini. Berarti ini 4 kali 10 pangkat 3 kali 2 kali 4 kali kali 3 dibagi dengan 25 ya. Nah, 100 ya. 100 ini bagi 25 kan berarti 40 ya. Ini berarti 40 ya. 40 kalikan 4 kalikan 2 kalikan 4 kalikan 3. Ayo kalikan ya. Gunakan kalkulator aja biar nggak pusing. Ya. Nah, sekarang 40 ya. 40. Oke. 40 kali 4 ya. Kali 2 kali 4 kali 3 ya. Oke. Nah, ini jangkauannya tinggi sekali ya. 3.840 ya. Taruh. Kalau salah nih. 4 kali 4 kali 3 ya oke. 2 ya memang bukan segitu. Nah, jadi nanti jawabnya berapa? 3.800 ya. 3.840 meter ya. Oke. Itu jangkauan peluru yang kecepatannya 200 meter per detik ya. Tolong dihitung lagi kalau salah saya. Nah, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ke yang tadi nongol ya. Nah, sekarang variasinya gini. Bola dilempar ke atas dengan sudut elevasi 60 ya, 60 derajat. Nah, setelah 2 sekon, bola tersebut mencapai titik tertinggi. Nah, tentukan jarak jangkauan maksimumnya ya. Oke. Nah, ini berarti diketahui theta itu 60 derajat. Nah, waktu mencapai titik eh, tertinggi itu 2 sekon. Nah, pertanyaannya X maksimumnya berapa sih gitu ya? Nah, di sini tidak ada pino, maka kalian cari dulu berapa. Nah, lewat mana? Lewat ini. T sama dengan pino sinus theta per G. Kenapa pakai ini? Karena ini diceritakan di titik tertinggi ya. Oke. Nah, ini berarti 2. Udah. Ini V0, ini sinus 60 dibagi dengan 10 ya. Berarti 20 V0 ya, oke, setengah akar 3 ya. Oke, kiri kanan kali 2 ya. Berarti 2 kali 1 dibagi 2 kan 1 ya. Berarti 40 ya. Sama dengan V0 akar 3 ya. Nah, berarti V0 sama dengan 40 per akar 3. Atau V0 sama dengan 40 per 3 akar 3 gitu ya. Nah, itu untuk kecepatan. Nah, sekarang bagaimana jangkauan terjauhnya X sama dengan, nah, karena sudutnya 60 derajat, kalian boleh menggunakan rumus ini. V0 kuadrat sinus 2 theta ya, per G ya. Oke. Nah, tinggal masukkan tadi 40 per 3 akar 3 kuadratkan kali sinus 2 kali 60 ya, per 10 ya. Nah, kalau dikuadratkan, ini yang ini nih, berarti ini 1600 ya.
kalikan 3. Nah, ini 3 kuadrat kan? Berarti 9 kalikan 10. Nah, ini sinus 120. Sin 120 ya. Gitu. Coret. Nah, ini dicoret juga. Berarti 160 per 3 kali. Nah, ini setengah akar 3. Oke, ini berarti 80 ya. Coret dengan ini. Berarti 80 per 3 akar 3 apa? Meter. Apa? Meter ya. Sorry. Tadi ini ada yang salah nggak nih? Ya, meter. Benar nih ya. Ya. Dari 160 berarti 80 per 3 akar 3. Oke, benar, udah benar nih. 80 per 3 akar 3 meter ya. Itu apa? Nah, kalau salah ya. Benar, itu berarti jarak terjauhnya ya untuk soal nomor 4. saya saya ragu kalau saya salah salah nulis gitu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 5. Bola golf saat dipukul meninggalkan tanah dengan sudut 45 derajat dan jatuh di tanah setelah 4 detik. Tentukan tinggi maksimumnya. Kayak ini dibalik tadi ya. Dibalik ya. Eh, nah, atau gini dulu. Ada yang salah nomor 4. Ya, nomor 4. Nah, ini waktunya udah ada, udah ya, benar ya, benar ya, udah. Lanjut. Sorry. Saya ralat dulu ya. Nah, nomor 5 itu bola golf itu. Bola golf nih kecepatannya tidak ada ya. Yang ada adalah theta, tetanya itu 45 derajat, kemudian waktunya di situ 4 sekon. Nah, pertanyaannya tinggi maksimumnya berapa ya? Nah, lewat mana? Lewat ini ya. Waktu jatuh, maka T sama dengan, nah ini kan 2 pi 0 ya, sinus theta per G ya. Oke, masukkan tinggal 2 kalikan pi 0 ya, kalikan sinus 45 dibagi dengan 10. Nah, ini 4 ya. Cara dengan ini ya. Berarti 2 kalikan ke sini berarti 20. Ini pi 0, ini setengah akar 2 ya. Kemudian kiri kanan kali 2 ya. Nah, berarti 40 pi 0 ya, akar 2. Oke. Lagi kiri kanan kali akar 2. Berarti 40 akar 2 sama dengan 2 pi 0 ya. Coret nih. Maka pi 0 sama dengan 20 akar 2 apa? Meter per sekon ya. Oke. Itu waktu di titik apa di titik terjauh 4 sekon dengan kecepatan 20 akar 2. Nah, berarti ditanyakan tinggi maksimumnya berapa? Hak maknya. Nah, berarti hak maksimum sama dengan ya, maksimum sama dengan apa? Pi 0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G gitu ya. Nah, sekarang 20 akar 2 kuadrat kan ya. Kalikan sinus kuadrat 45. Nah, per 2 kalikan 10 ya. Oke, hasilnya nih 400 ya. 400 kalikan 2 kalikan setengah akar 2 dibagi dengan 20 ya. Ini dengan ini coret, ini dengan ini coret. Berarti hasilnya adalah 20 ya, akar 2 meter gitu ya. Oke. Mohon maaf tadi ya soal soal nomor 4 saya ulangi kalau salah gitu, tapi emang benar itu ya. Ya untuk ralat langsung aja. Nah, kita sudah membahas soal sebanyak 5 soal ya, khusus untuk waktu jatuh dan jarak jatuh maksimum. Ya, mudah-mudahan kalian itu mengerti dan memahami sehingga nanti kalau ada soal yang seperti ini, sejenis ini, kalian bisa menyelesaikannya dengan benar. Oke, Oke, next video yaitu variasi memadu gerak. Nah, nanti di sini variasinya begini. Kalau apa pembahasan awal peluru ditembakkan dari datar ke datar. Nah, sekarang dari ketinggian itu untuk variasinya dari ketinggian ke atasnya. Kemudian dari ketinggian secara mendatar. Nanti kita lihat. Oke.
Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika tentang khususnya tentang memadu gerak atau gerak parabol atau parabolic motion ya.